Om Swastiastu, Sobat Hindu Times kembali lagi dalam podcast kali ini. Ya, di dalam podcast Hindu Times channel ini kita kembali mengangkat topik, yaitu pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Dan di studio juga sudah hadir kembali Sri Sri Maneda Waisnawa Pandita Damodar Panditdas atau Srila Guru Pandita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para netizen. Om Swastiastu, Srila Guru Pandita. Om Swastiastu. Guru Pandita, rupanya ada banyak sekali pertanyaan dari netizen yang masuk dan kadang-kadang juga unik Guru Pandita. Jadi mohon Guru Pandita untuk berkarunia untuk menjawabnya, karena walaupun pertanyaannya unik seperti itu, dan itu pertanyaan-pertanyaan tersebut pastinya muncul dari dalam hati para netizen secara jujur, demikian Guru Pandita. Jadi mohon perkenan Guru Pandita untuk senantiasa memberikan pencerahan dengan atas pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, salah satu pertanyaan yang unik ada datang dari netizen Adios27. Kenapa harus difokuskan kepada Krishna Min? Gitu. Jadi maksudnya channel ini begitu. Bukannya Tuhan itu punya banyak nama, wujudnya pun tergantung bagaimana bhakta mempersonalisasikannya. Dan di teks aslinya tidak ada itu di dalam kurung dalam kesadaran Krishna begitu. Apakah Hindu hanya semua tentang Krishna atau bagaimana? Mohon penjelasannya sebagai orang awam. Demikian Guru Pandita. Baik. Ini perlu pemahaman yang panjang sebenarnya untuk mengerti hal ini ya. Di dalam suasana yang singkat begini, kalau saya menyampaikan yang panjang juga perlu waktu. Artinya di sini perlu sebuah keyakinan. Jadi agama itu sesuatu yang diyakini dan kemudian diterapkan gitu. Agama tidak membingungkan siapapun. Tuhan itu satu, Tuhan memiliki banyak nama, kan begitu. Nah sekarang dalam hal ini saya belum menukik kepada sastra, ya, masih sifatnya umum juga, namun mengarahkan kepada pengertian dari pertanyaan itu. Intinya mengapa hanya Krishna kok yang lain tidak? Gitu. Pertama jawabannya Hindu Time tidak seperti itu. Kalau dilihat dari awal, Hindu Time menjelaskan banyak hal. Ada bercerita tentang luhur, ada bercerita tentang sejarah Hindu, ada bercerita tentang pura, kegiatan keagamaan baik di Bali, di India. Demikian episode daripada ini. Jelaskan. Nah, kemudian kalau kita bercerita tentang Hindu, yang manapun adalah Hindu. Misalnya Hindu itu ada sekte-sektenya demikian banyaknya, yang manapun bercerita mereka Hindu. Karena kalau kita bercerita tentang keseluruhan, kalau bercerita tentang umum, yang umum itu yang mana? Yang umum itu yang mana? Coba kita sekarang berdiskusi sedikit. Anggaplah sekarang kita katakan bercerita tentang nama Tuhan yang mana? Tidak ada Tuhan nama yang umum, tidak ada. Tidak ada. Semua nama Tuhan itu dimiliki oleh para pemujanya atau yang berkeyakinan. Dan dari dulu kami selalu bercerita tentang selain nama Krishna juga ceritakan nama-nama yang lain juga kan. Bahkan ada yang namanya lagi tidak ada jelaskan dalam Weda lagi sudah Hindu. Banyak itu di pedalaman itu nama Tuhannya tidak disebutkan dalam Weda juga diakui sebagai Hindu. Apa kita semua sampai seluk beluk itu diungkapkan baru disebut Hindu? Kemudian saudara kita juga yang lain juga bercerita tentang khusus mereka bercerita bebantenan, mereka juga mengatakan diri dari kelompok Hindu kan. Kenapa kok Banten terus melulu itu misalnya? Tidak bisa disalahkan, memang profesinya harus disampaikan itu. Dan kalau toh ada kelihatannya umum, tetap juga mereka tidak bisa menyeluruh. Ada yang bercerita tentang, oh kalau ini baru misalnya Hindu, orang kita bercerita tentang di Bali sibuk semua. Berarti belum juga umum. Kenapa tidak bercerita yang lain, sisi yang lain juga?
Atau bercerita tentang yang luar saja, kenapa tidak bercerita seperti ini? Tuhan yang mana sekarang aja? Kalau bilang, oh kalau umum Sang Hyang Widi umum itu kan untuk kita di Bali. Sedangkan di internasional sudah dikenal. Sekarang di internasional nama yang umum banyak juga nama-nama di internasional yang diterima, yang dikenal maksud saya. Apakah sekarang hanya bercerita tentang Sang Hyang Widi tidak Hindu? Hindu juga. Kemudian cerita tentang Siwa misalnya, pasti sekte Siwanya juga. Kenapa ke Siwa, kenapa tidak yang lain? Jadi karena itu setiap orang yang berkata tentang apapun yang mana itu sudah Hindu, itu tidak perlu dipersoalkan. Tapi yang pasti Hindu Times sudah menyajikan juga hal-hal yang lain. Sementara kalau mungkin lebih sering muncul nama Krishna, karena memang di sini arahan daripada pemujaan taksu yang mereka laksanakan di situ, di dalamnya itu untuk mencapai tujuan itulah kegiatan bakti yoga. Secara basicnya kegiatan bakti yoga, di mana itu Tuhan pujaannya begitu, adapun taksunya begitu adalah ya Krishna. Ini sebenarnya taksu semua itu adalah taksu kita semua. Tapi tujuan mereka, jalan mereka beda-beda. Pernah ada satu ketika begini, cerita kita 500 tahun yang lalu. Ada seorang pemuja Dewa Siwa dan Ibu Durga, mereka sangat setia sekali. Kemana-mana selalu ingat pada Dewa Siwa, Ibu Durga, dan berdoa terus mohon karunia. Setia sekali, siang malam doanya selalu disampaikan. Dan kemudian satu saat dia didatangi oleh pujaannya itu Dewa Siwa sendiri atau Sri Siwaji sendiri datang dalam mimpinya. Kemudian dia bertanya, mengapa kamu begitu setia sekali memuja diriku? Sebenarnya apa sih yang kamu cari dariku? Apa yang kamu harapkan dariku? Kemudian seorang orang ini menyampaikan, oh junjungan hamba yang agung, oh Tuhan hamba yang hamba puja. Hamba memujamu karena hamba ingin sekali untuk melaksanakan bakti, kegiatan bakti yoga, yang mana hamba ingin mencapai tujuan, nanti mencapai kehidupan yang kekal di alam Waikunta dengan melaksanakan bakti yoga. Hamba ingin menekuni ajaran itu. Kemudian Dewa Siwa langsung saja menjawab, kalau itu yang kau inginkan, sebenarnya kamu tidak datang kepadaku. Di seberang sungai sana ada seorang pemuja kemudian Tuhan Sri Krishna bernama Sanatan Goswami. Datanglah ke sana, bertanyalah di sana. Dia akan mengajarkan kamu tentang bakti yoga. Carilah apa yang terbaik darinya. Bertanyalah kepada dia. Jadi dari hal ini beliau Tuhan itu jujur. Artinya tidak seperti kita asal dapat sesuatu yang penting kita dapat terserah gitu. Beliau tidak begitu. Beliau itu satu. Kalau tujuan kita apa, ada jurusannya masing-masing. Begitu. Tentu kalau kita lihat sekarang secara tatwa yang kita terima juga di dalam kitab suci Weda seperti Bhagavad Gita ini contohnya adalah suatu kitab suci yang memperjelas tentang kedudukan Tuhan sebenarnya. Jadi kalau kita secara umum kita lihat di kitab suci yang lain, Tuhan itu masih diselip-selipin lah atau serempet-serempet lah begitu. Tapi ada dua kitab suci, Bhagavad Gita dan Bhagavata Purana, itu adalah sengaja diturunkan Tuhan untuk memperjelas keberadaan beliau, khususnya bagi mereka yang ingin memuja Tuhan yang berwujud untuk mencapai alam rohani, di mana bisa menjadi pelayan Tuhan di alam rohani, melayani wujud beliau. Itu seperti itu, terlepas dari yang lain yang bersatu dengan Tuhan atau Tuhan yang tidak berwujud, tapi yang berwujud, yaitu maka diturunkanlah kitab suci sehingga identitas beliau lebih lengkap bagi Tuhan yang berwujud. Demikian. Jadi kenapa kita sering mengungkapkan Krishna mungkin lebih banyak begitu, karena berpatokan dari sumber-sumber yang ada. Dan beliau pun kita puji dengan berbagai cara atau berbagai pujian,
Kalau beliau dikatakan seperti kita Bali puji dengan beliau dengan Sang Yang Embang, Sang Yang apalagi begitu, atau Sang Yang Widi begitu, sah-sah saja karena beliau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu. Dan di Bali juga nama-nama Krishna juga disebutkan di dalam doa-doa para pendeta semua. Jadi karena itu kita sebagai umat manusia ini jangan mempermasalahkan yang di atas itu. Kami tidak berani justru kami mempermasalahkan itu, karena yang di atas itu ya sudah yang di atas itu. Kita ikuti yang di bawah ini gimana jalur yang kita ingin tempuh. Nah, kalau Bhakti Yoga jalurnya ini, ya di Tuhan pujaannya ini begitu. Kalau yang lain lagi begitu. Jadi Tuhan itu sudah mengatur, tinggal kita yang harus paham dan mengikutinya. Karena dari semua itu saya bisa mengutip salah satu sloka dari kitab suci Bhagavata Purana. Di sini ada dikatakan ada 2 sloka yang mendukungnya. Ini terlepas dari orang yang percaya dan tidak percaya. Kalau tidak percaya ya sudah, ada masalah. Karena di Hindu itu orang boleh mempercayai juga boleh tidak mempercayai. Misalnya begini, saya percaya pada semua nama-nama suci Tuhan dan saya meyakini itu. Kemudian saya menempuh jalan ini, misalnya begitu. Boleh aja orang mengatakan saya tidak percaya, hanya ini aja saya percaya, saya tempuh jalan itu, tidak ada masalah. Hindu tidak mempermasalahkan, tidak mengatakan itu sesat apa semua. Bahkan kalau toh tidak mempercayai nama-nama Tuhan itu juga, kemudian dia percaya dengan apa yang ada di alam ini, mungkin juga tidak disalahkan. Yang penting jangan merugikan orang lain, jangan menghina yang lain, jangan memalsukan sesuatu yang lain karena ketidakpercayaan kita, jangan menutupi yang lain, jangan menghalangi yang lain, jangan juga memaksakan kehendak kita atau keyakinan kita pada orang lain supaya ikut kita. Gitu. Biarlah semua itu berjalan sesuai dengan informasi yang mereka terima dan keyakinan mereka, kan begitu. Apalagi ada di dalam nama-nama Tuhan seperti kita tadi, bahkan daerah tradisi yang jauh pedalaman begitu, dia tidak ada nama Tuhan di Weda pun masih kita terima sebagai Hindu. Gimana dengan nama-nama Tuhan yang jelas? Salah satu seperti Krishna tadi kan sudah jelas itu. Dan sabda beliau Bodhgita itu sudah jelas menjelaskan juga bagaimana beliau. Sekarang terserah kita percaya dan tidaknya itu kan terserah kita masing-masing. Bagi mereka yang percaya, lakukanlah, jangan menyalahkan orang lain. Kalau tidak percaya, jangan juga menyalahkan mereka yang percaya. Jadi kerukunan, toleransi, tunduk hati, saling menghormati, saling menghargai, itu hal yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tapi begitu kita cemari dengan ego-ego kita, keyakinan kita pasang pada orang lain, berarti kita membuat masalah yang baru, berarti kan. Nah, bagaimana tentang ini, apakah ajaran itu disebarkan? Bukan masalah sebar atau tidak, itu biarkan semua akan menyebar secara otomatis. Begitu. Contoh sekarang saya ambil satu sloka ya. Iti camsah kala pungsah Krishnastu Bhagawan Swayam Indradivya kulam lokam berdayanti yuge yuge. Segala daftar penjelmaan-penjelmaan Tuhan Yang Maha Esa yang dikemukakan di sini adalah bagian-bagian yang berkuasa penuh, atau bagian-bagian dari bagian-bagian yang berkuasa penuh dari Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi Krishna adalah kepedulian Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Itu dalam Bhagavata Purana Skandal 1 bab 3 ayat 28. Ini kan salah satu sudah jelaskan. Dan Bhagavata Purana kan kitab suci sah yang tidak bisa ditolak. Nah sekarang tergantung kita saja kalau mau percaya, itu kan Tuhan. Karena itu kita tidak usah terlalu bingung, itu santai, itu Tuhan, tinggal terima saja. Seperti kita ke supermarket, jangan bingung, ada banyak, ada jualan macam-macam, beli apa yang mau dibeli, belilah. Beruntung kita ke supermarket banyak ada, begitu juga beruntung beragama Hindu ada banyak ada.
Dan kita jangan saling mengganggu. Walaupun mereka jualan di ada stand-stand atau di supermarket, kan mereka tidak saling berlomba-lomba untuk menghancurkan yang lain kan. Kan juga kita tidak boleh. Jika kita berbuat seperti itu, berarti kita akan menghancurkan jalan bakti kita kepada Tuhan, menghancurkan jalan kita untuk mendekati Tuhan. Tuhan yang kita puja tidak akan merasa puas karena perbuatan kita seperti itu. Salah satu contoh begini. Ini contoh. Saya katakan sebagai fakta nih ya. 500 tahun yang lalu, ketika si Krishna sendiri muncul sebagai seorang guru kerohanian dalam wujud Chaitanya Mahaprabhu, itu dijelaskan dalam berbagai kitab suci. Sebelum kemunculan ada jelas disebutkan dan ditulis oleh Vyasadeva. Demikian banyak murid-murid beliau, dan salah satu muridnya ditanya, mengapa kamu setiap hari mengucapkan nama suci Krishna bersama-sama di sini, tapi kamu pujaan Tuhan kamu adalah Rama, kenapa tidak Krishna saja? Dia menjawab dengan sederhana sekali, maaf kan guru, hamba tidak bisa mengalihkan pada wujud yang lain. Hamba tetap dalam keyakinan hamba dengan mantra doa ini. Hamba fokuskan keyakinan hamba kepada Sri Rama sebagai Tuhan pujaan hamba, dan tidak bisa hamba tinggalkan itu. Hanya dialah Tuhan pujaan saya. Pada saat itu si Chaitanya Mahaprabhu langsung memeluknya. Beliau mengatakan, ya sebenarnya kamulah pemuja Tuhan yang benar, kamulah yang benar, lanjutkanlah keyakinanmu, begitu. Jadi demikianlah orang akan mencapai Sri Rama dengan planet yang berbeda. Begitu. Jadi walaupun satu orang pun yang begitu dilindungi juga, tetap dijaga keyakinannya. Tidak ada yang disalahkan. Begitulah kita beragama sesungguhnya. Jadi kalau toh ada yang mungkin oknum-oknum siapa yang mungkin menghina yang lain, hentikanlah cara-cara seperti itu supaya kita tidak salah siapapun. Apalagi di murid-murid yang di Bhakti Yoga ini, kita tegaskan, memang dari dulu kita tegaskan jangan pernah menghina siapapun. Khususnya sampaikan di ISKCON Indonesia ini, Bhakti Yoga ini, yang berpusatnya di Bali ini, di Krishna Balarama Ashram dan Pasar ini. Kita sudah mendidik dari sejak mengganggu yang lain, keyakinan lurus ke depan. Dan pada yang sama kita sebagai orang Bali juga tetap mempertahankan cara kehidupan beragama kita yang di Bali. Tetap kita pegang teguh penghormatan, pujian, pemujaan kepada para dewa, susunan, para leluhur kita semua. Tidak pernah tinggalkan. Dan dalam Bhakti Yoga kita dengan memusatkan pikiran pada Sri Krishna, sebagai Tuhan pujaan kita yang mana kita akan mencapai tujuan tertinggi pada beliau. Setelah saya sampaikan tadi, ada lagi satu seperti sini contoh. Di dalam Weda Brahma Samhita 45:1, Iswara Parama Krishna Sacit Ananda Vigraha Nirgunda Sarva Karana Karanam. Ada banyak kepribadian yang memiliki sifat-sifat Bhagawan. Namun Krishna adalah yang paling tinggi, karena tidak seorang pun yang dapat melampaui beliau. Krishna adalah kepribadian yang paling utama, dan badan Krishna kekal penuh pengetahuan dan kebahagiaan. Krishna adalah Tuhan yang Maha Abadi, Sri Govinda, dan sebab dari segala sebab. Jadi ini adalah suatu ayat yang ditujukan untuk meyakinkan keyakinannya agar lebih mantap lagi, agar nanti dia tidak goyah, supaya lurus pikirannya, mantap kepada Krishna agar sampai di tempat itu. Demikian. Lalu bagaimana nanti kalau ada sloka yang lain mungkin dapatkan dari Weda dan itu pemuja yang wujud nama yang berbeda, ya juga seperti itu, silahkan, tak ada masalah. Mantapkan mereka semua di sana, jangan pikirkan yang lain, supaya akhirnya dia akan mencapai tujuan yang dimaksud itu, alam rohani atau wujud Tuhan yang ada di sana itu. Jadi ketika kita masuk wujud Tuhan di sana, tempat Tuhan di sana itu, kita tidak bisa pindah lagi mana-mana lagi, dia tetap di sana. Jadi resident tetap, istilahnya penduduk tetap di sana. Jadi kan itulah, untuk mencapai tempat-tempat seperti itu tidak boleh orang menyimpang pikirannya. Dia harus menjadikan beliaulah segala-galanya, Tuhan pujaannya yang tertinggi, yang amat sangat dia cintai.
tempat dia menyerahkan segala jiwa dan hidupnya, dan tiada lain hanya beliau. Seperti itu. Dengan cara seperti itu dia akan sampai ke tempat itu. Yang lain juga bercita seperti itu, yang lain juga bercita seperti itu. Itu silakan, itu berjalan masing-masing. Itu diberi kesempatan di dalam Hindu ini, dalam agama Hindu ini, untuk kita menekuni seperti itu. Nah, tentu apapun keyakinan kita yang demikian banyaknya itu, yang berasal dari ajaran Weda yang sah itu, ketika kita sekarang berada di Bali ini, kita patut juga bersama-sama menjaga tradisi budaya yang ada, yang bisa kita pertahankan sebagai warisan yang kita terima dari leluhur kita sendiri, sebagai alat juga untuk mendukung apa keyakinan kita ini, membantu keyakinan lebih kuat. Keyakinan ini mendukung juga untuk agar budaya tradisi juga menjadi kuat. Demikian, tidak ada masalah seperti itu yang seperti kami jalani selama ini kan. Boleh lihat di acara kita, bahkan di acara wiwaha atau pernikahan itu boleh dilihat Hindu Time-nya, bagaimana meliput di sana, bagaimana sampradaya ini melaksanakan tradisi juga kan. Nah, karena itu apa selama ini mungkin kata-kata sumbang atau tuduhan segala macam itu, mereka sebenarnya tidak tahu persis kegiatan kita, dan tuduhan-tuduhan itu ternyata ya tidak benar lah, tidak tepat begitu. Artinya itu suatu yang tidak benar sudah kita sampaikan, nah itu sangat berbahaya di zaman sekarang. Jadi kita dibuat, memang zaman kali memang sengaja diarahkan kita untuk berbuat dosa oleh kepribadian kali, agar kita segala sesuatu tindak tanduk kita, pikiran-pikiran berbuat kita supaya mengarah pada dosa, supaya benarlah zaman kali ini ada begitu. Zaman menuju kemerosotan, zaman menuju kehidupan neraka begitu, dan zaman menuju neraka begitu. Supaya itu benar, maka kepribadian kali terus dalam berbagai wujud untuk mengarahkan hal seperti itu. Nah, mulai dari wacana sekarang ini, kami harapkan jangan mau seperti itu. Yang bagus kita yang benar, apa yang sudah ada di Hindu itu diyakini dengan baik sesuai dengan sastra ajaran agama Weda. Nah, kemudian kita memiliki tradisi budaya di mana itu merupakan wujud identitas kita sebagai orang yang berasal dari Bali. Silahkan itu kita pertahankan bersama-sama. Andaikan kita seperti semua membawa karung yang sama, isinya ada nangka, ada durian, ada mangga begitu, tapi dari luar semua mereka melihat kita pakai karung yang sama sehingga kita bisa bersama-sama. Ya, seperti itu aja. Budaya alatnya atau tradisi adalah suatu alat yang diciptakan untuk membantu kegiatan keyakinan itu sendiri. Masalah nanti setelah dibuka karungnya orang suka durian, silahkan, orang mangga silahkan, apa semua. Yang berarti ketika orang makan durian di sebelah makan nangka, ya jangan saling mengganggu saja, saling santai saja, semua menikmati dengan baik. Kan begitu. Jadi karena itulah ajaran agama Hindu sebenarnya ajaran yang sangat tepat sekali untuk setiap orang. Karena setiap orang akan dijamin untuk dijaga keyakinannya yang mantap. Demikian. Jadi itulah yang harus saya sampaikan pada saat ini, dan saya harap tidak ada lagi pertanyaan seperti itu. Yang penting ilmu ini silakan dimengerti, dipahami. Nanti masalah Istadewata atau keyakinannya Tuhannya yang mana kita terima dalam Hindu seperti di Trisandi kan jelaskan nama-nama Tuhan. Bahkan dengan nama Bali pun misalnya itu silahkan aja, tidak ada masalah. Apa yang kita yakini yang benar-benar Tuhan maksudnya. Yang pasti kita lakoni jalan, artinya itu prosesnya itu Hindu secara umum itu hampir sama, tetapi cuman yang tadi lah, kalau kita sekarang semuanya karung yang sama, kalau apa yang dimakan semua itu beda, tidak masalah. Kan juga sekarang ajaran yang kita sampaikan ini tentang Tuhanan. Kalau orang sekarang sudah saya punya keyakinan ini bukan seperti itu, tapi ajarannya saya senang, nah, silahkan ajarannya diambil. Tuhannya ya Tuhannya sendiri kan begitu. Tidak ada masalah. Tuhan memberikan memang seperti itu. Jadi itulah Tuhan memberikan kesempatan buat kita dengan berbagai keyakinan itu dan berbagai jalur yang akan ditempuh. Seperti saya kembali lagi, kalau saya mengatakan tadi adalah dalam buku Puran dijelasan demikian. Nanti yang punya keyakinan pada yang lain ada penjelasan lokal lagi yang seperti itu, ya memang harus begitu. Karena setiap orang yang memiliki keyakinan pada Tuhannya, dia harus tidak boleh menyimpang, dia harus benar lurus, dia harus pegang sepenuhnya dengan segenap jiwa dan penyerahan dirinya. Andaikan seperti seorang wanita yang menyerahkan diri pada suami,
Dia tidak boleh memikirkan laki-laki yang lain, tidak boleh menyimpang. Maka suaminya yang terbaik, suaminya lah segala-galanya. Ketika dia menyimpang, itu sudah dianggap orang yang tidak setia. Karena ketidaksetiaannya maka kehilangan tempatnya di surga, kan begitu di manusia seperti dijelaskan. Demikian juga kita sekarang. Kalau kita sudah meyakini itu, kemudian kita menyimpang pikiran dan yang lain, berarti kita kehilangan tempat kita di mana kita akan dicari itu. Jadi demikian. Karena itu setiap keyakinan berpikir dialah Tuhannya, yang pujaan dia yang tertinggi, karena memang itulah Tuhan sendiri semua itu. Beliau sendiri yang dengan nama yang berbeda-beda itu. Jadi tidak ada perlu yang harus dipertengkarkan, kan begitu. Bagi pemuja Krishna, Tuhan Sri Krishna lah segala-galanya, kan. Jangan menyimpan dari yang lain, seperti tadi si Caitanya Mahaprabhu mengajak. Beliau Sri Krishna sendiri kan, juga si Rama sendiri kan. Ketika muridnya memuja si Rama, padahal sendirian saja, beliau dukung, silahkan kamu lanjutkan. Kamulah sebenarnya muridku yang benar, kan? Kamulah sebenarnya penyembah Tuhan yang benar. Karena dia meyakini sepenuhnya si Rama. Tuhan tidak merayu untuk menghilangkan itu, padahal beliau mengajarkan pujalah Sri Krishna, kan, untuk mencapai Goloka Vrindavan. Tapi ada murid seperti itu, tetap juga beliau terima dan beliau hargai, kan. Dijamin tetap mereka, karena dia akan mencapai tempat Sri Rama nanti, di mana kebahagiaan yang secara rohani bersama beliau di sana. Mungkin juga yang lain, ada yang Siwa, ada yang Brahman, kan begitu, dan sebagainya. Mereka akan mencapai destinasinya seperti itu. Dan dia jangan menyimpangkan pikirannya, keyakinan pada yang lain. Tetap ya, mantapkan itu. Dan sama saling toleransi, menghargai, jangan saling menghina, saling menyalahkan. Itu hanya pekerjaan setan iblis saja yang mengganggu supaya kita goyah, sehingga kita tidak akan mencapai tujuan kita yang tertinggi. Padahal dihayalkan lagi oleh setan iblis supaya kita berpikir Tuhan kita akan bela kita, kan. Nah, itu keliru lagi. Buat kita dikatakan kan, barang siapa yang menempuh jalan ini tanpa menyimpang, kan, itu, maka dia akan mencapai tempat tinggalku dan tidak disesatkan dari jalan itu. Buat kita mengatakan, jadi jangan sebenarnya sesat dari jalan apa yang kita yakini itu, gitu. Jadi tetap keyakinan, masalah kemasan tadi atau ajarannya, tetap ajarannya, ketuhanannya tetap ketuhanannya. Ajarannya sifatnya umum, ketuhanannya itu yang khusus. Demikian juga ada tradisi misalnya di mana seperti kita di Bali, tradisi Bali ya Bali. Sebagai kemasan-kemasan kita, ada pendukungnya untuk masukkan kegiatan ini dan tidak mencampur aduk semua, kan gitu. Dah gampang sekali, tidak ada sesuatu yang susah. Jadi tidak ada satu pun harus dirubah. Oh ini ganti namanya, jangan Hindu Time pakai Krishna Time, itu sebenarnya itu tidak begitu. Krishna itu kan Hindu juga, kan. Jadi coba sekarang saya tanyakan, cari di seluruh kitab suci, di seluruh ajaran Krishna itu di mana? Kan pasti semua kitab suci yang lain menolak. Itu mengatakan oh itu di Hindu kan. Demikian juga nama yang lain, nama Siwa, nama apalagi atau bahkan para dewa, kan begitu. Itu di Hindu. Maka itu kita jangan merasa bahwa hanya saya pemuja itu yang lain salah, yang lain yang ini paling benar, jangan begitu. Kita tetap dengan keyakinan supaya kita bagaimana cara biar mantap. Yang penting jangan merugikan orang lain, jangan menyalahkan orang lain, jangan buat sesuatu itu jadi gaduh, itu tidak bagus. Jadi contoh tadi saya berikan itu sebagai contoh juga buat kita supaya kita paham tentang ajaran Hindu itu. Jangan juga ada yang mengklaim bahwa ini tanah ini adalah tanah milik ini. Tidak ada tanahnya milik ini, yang ada tanahnya milik ajaran kebenaran, milik Tuhan, dan kita yakini dengan bagus dan kita sedang menghormati. Kalau kita bilang hanya tanahnya milik ini, anggaplah Bali hanya milik Dewa Siwa, dan itu ada agama lain juga banyak, gimana mereka, kan? Ntar kita tempat lain juga dibegitukan, kan, repot. Jadi semua bumi inilah milik Tuhan, orang boleh tinggal di sana di dalamnya dengan baik. Yang pasti jangan kita mengganggu, merusak apa yang sudah ada. Itu kalau seperti kita di Hindu, kita ada juga budaya tradisi orang Bali, ya kita pertahankan. Kemudian keyakinannya tetap berjalan. Tujuannya bhakti yoga, jalan silakan bhakti yoga sesuai dengan tempatnya telah ditentukan. Kemudian ada tradisi yang ada, ya dilaksanakan juga, diterima, kan itu, dijalani, kan begitu apa yang sudah ada, kan jadi bagus. Jadi tidak ada sesuatu yang disalahkan. Jangan sampai ada sesuatu yang menekan atau memusnahkan keyakinan ataupun ajaran yang lain. Karena itu aja menyangkut niskala ajaran Tuhan. Jangan sampai itu hilang ataupun kita berusaha untuk memusnahkan, menghilangkan itu. Berarti kita lah bagian dari para pengikut
orang-orang yang tidak meyakini Tuhan jadinya kan gitu ya. Karena kita menghilangkan sesuatu yang lain. Mereka punya keyakinan ya, mereka punya ajaran ya, mereka Tuhan ya, itu urusan sekali, kita nggak boleh mengganggu. Kalau Tuhan mereka berkembang, itu memang sudah berjalan seperti itu. Kita pun harus mengkoreksi diri. Kalau ingin kita mengembangkan atau mempertahankan, lakukan sesuatu yang sifatnya positif, yang tetap membangun kebersamaan penuh dengan toleransi, saling menghormati, tatuanya ditingkatkan, kan begitu. Seperti kata saya tadi, apalagi kita sama-sama Hindu kan sudah mudah. Seperti saya sendiri dalam Hindu sekarang, saya adalah pemuja Tuhan Sri Krishna. Keyakinan hati saya dalam itu, taksu saya Sri Krishna. Tapi pada sama saya tidak boleh tidak menghormati yang lain, ataupun tidak memuja yang lain. Pada sama saya juga memuja yang lain kan. Apakah itu Tuhan dalam wujud yang berbeda, seperti Narasimha kemudian seperti Dewa Siwa, kemudian bahkan para dewa yang lain juga susunan kita leluhur kita juga kita puja, hormati. Yang patut semua yang ada itu kita hargai, kita hormati, kita sanjung, kita puji, kita berikan persembahan, sehingga mereka pun jadi puas. Dan demikian keyakinan kita yang mantap mencapai yang tertinggi juga pasti juga diberkati oleh beliau-beliau. Itu yang kami lakukan selama ini. Jadi kalau ada orang berkata yang salah berbeda, ya ketawa saja kami. Kan yang di atas tahu kan, kita tidak boleh berbohong kan. Yang di atas itu tahu, para dewa, para leluhur, apalagi Tuhan sudah tahu semua. Dan tidak boleh berbohong. Demikian juga teman-teman yang lain. Jangan juga berbohong, menipu diri sendiri kan begitu. Kita mengatakan kita berkeyakinan tentang apa secara adat yang ada, kemudian musnahkan yang lain, musnahkan filsafat bakti ini sedang Krishna, musnahkan ajaran orang lain, musnahkan. Nah, itu cara seperti itu tidak akan mendapat berkat Tuhan, yang itu akan justru menjerumuskan kita ke jurang yang salah, yang mengakibatkan murka Tuhan di kemudian hari buat kita dan keturunan kita. Karena itu semua adalah ajaran Tuhan yang telah diturunkan oleh Tuhan melalui kitab suci. Bahkan teman-teman yang di daerah pedalaman sekalipun, saya pernah itu datang ke tempat di pedalaman dan dia mengaku sebagai Hindu dan Tuhannya adalah pohon-pohon itu. Apakah kita harus mengatakan salah? Ya, tidak. Karena dalam perwujudan seperti itulah keyakinannya dan Tuhan dihadirkan dengan cara seperti itu. Benar salah kemudian hari kan urusan dia sama Tuhan. Tapi mereka baik-baik aja, santu-santu saja, bagus juga lima kita duduk bersama juga, kita menyematkan mereka tetap sebagai umat Hindu walaupun dengan keyakinan seperti itu. Cuman ya sayang sekali berkurang terus anggotanya karena ada yang keyakinan yang berbeda dari agama yang berbeda, yang lain kan itu masuk. Mungkin dirasa lebih bagaimana begitu, ditinggalkan sedikit-sedikit. Nah, marilah kita sebagai umat Hindu, tadi saya sampaikan tadi kembali dengan pertanyaan tadi, ini bukan Krishna saja, tapi memang demikianlah adanya. Sekarang tinggal umat Hindu itu memahami agar kita lebih banyak berkembang pengertian kita. Masalah keyakinan dijamin semua yakinilah apa yang sudah kita yakin dengan baik. Dan minta bimbingan supaya keyakinan itu semakin kuat, semakin terpupuk demikian. Ya, jadi segala ucapan saya mohon maaf jika ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang tidak sesuai perasaan apa belum dipahami. Mohon maaf. Nanti selanjutnya boleh bertanya lagi. Terima kasih. Terima kasih Guru Pandita. Baik, untuk para netizen yang bertanya, semoga apa yang tadi dijawab oleh Guru Pandita dapat memberikan pencerahan dan juga memberikan insight atau wawasan yang lebih luas dalam kita memahami Hindu ke depan, agar kita senantiasa menjaga toleransi dan juga pemahaman kita bersama. Baik, terima kasih Guru Pandita karena telah berkenan untuk hadir dalam podcast hari ini. Dan mari kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.
Jaya Brindavan